Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara pesantren Ramadan di Semandifda TV bersama saya Kemal Ramadan dari kelas 11. Tidak terasa, bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini telah tiba. Agar kita bisa lebih hikmat dan khusyuk dalam menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini, alangkah lebih baiknya kita mengikuti acara pesantren Ramadan di Semandifda TV untuk menambah wawasan. Di sini ada Bapak Labib sebagai pemateri pada hari ini. Mari kita simak materi hari ini, yaitu Fikih Ramadan jilid kedua. Silakan Bapak Labib. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yahkumu bil adli wa huwa ahkamul hakimin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladhi wa dzurriyyatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini kita dapat bertemu kembali. Semoga kalian semuanya dari anak-anak DKM dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit. Dan semoga kita semuanya, terutama orang tua kalian, mendapatkan rezeki yang luas, yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan kaifiatus siyam, tata cara berpuasa. Untuk sekarang, materi kita adalah terkait dengan rukun puasa. Kalau dulu Bapak menerangkan terkait dengan pengertian, syarat sahnya, syarat wajibnya, sekarang rukun puasa. Kalau sudah berbicara tentang rukun, berarti kita sudah masuk di dalam puasanya. Kalau kemarin masih seputar syarat, itu masih belum masuk ke puasanya. Tapi kalau rukun itu sudah masuk ke puasanya. Maka seperti halnya rukun sholat. Kalau rukun sholat ada niat sholat, ada takbir, ada al-fatihah, kemudian ada ruku. Dari sekian banyak rukun itu, jika satu saja tidak dilaksanakan, batal sholatnya. Demikian juga dengan rukun puasa. Namun rukun puasa ini hanya sedikit. Di dalam kitab Safinatun Najah menyebutkan hanya ada 3 rukunnya. Yang pertama, niyatul laila likulli yaumin fil fardi. Yang pertama itu adalah niat. Berarti harus ada niat ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jika tidak ada niat, maka tidak sah puasanya. Maka yang pertama adalah niat pada malam harinya untuk setiap puasa fardu atau puasa wajib. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Untuk Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa puasa tidak sah kalau tanpa niat. Nah, kemudian jumhur fuqaha, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dan berpendapat niat berpuasa Ramadan harus di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Berarti start kita boleh niat untuk puasa Ramadan itu adalah pada setelah maghrib. Setelah maghrib kita mau niat di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, maka sah kategori niat puasanya sampai subuh. Begitu mendengarkan azan subuh, maka itu adalah waktu penutupnya. Jadi kalau sudah azan subuh, maka kita masih boleh niat di situ. Setelah selesai, maka sudah stop itunya niatnya. Waktu batasan terkait dengan niat. Jika kita belum niat atau meremehkan engko ae gitu, sampai setelah sahur selesai, batas waktu sahur yang kemarin telah kita bahas tentang waktu-waktu sahur, maka begitu adzan sudah selesai, kemudian kita baru ingat, ternyata aku belum niat, maka tidak ada puasa di situ. Berbeda kalau puasa sunnah. Jadi beda waktunya niat puasa sunnah dengan wajib. Kalau puasa sunnah itu waktunya hingga sampai zuhur, setelah maghrib sampai zuhur. Dengan hadis Nabi Muhammad, karena beliau pernah ketika berkunjung di rumahnya Siti Aisyah, istrinya, karena istrinya lebih dari satu, setiap pagi beliau itu mengunjungi rumah istrinya masing-masing.
Begitu di tempatnya Aisyah pada pagi hari, kemudian beliau menanyakan, apakah ada makanan pada pagi hari ini? Kemudian dijawab oleh Siti Aisyah, tidak ada makanan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau begitu aku akan berpuasa pada hari ini. Pagi itu. Tapi khusus untuk puasa sunnah boleh niatnya sampai zuhur. Untuk puasa wajib, puasa Ramadan, maka dalilnya adalah malam yusabbitus syiyama qoblal fajri fala syiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rukun puasa yang kedua adalah watarku muftirin dzakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'dzur. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan sadar, serta bisa memilih melanjutkan atau membatalkan, juga tidak bodoh yang terhalang, mengerti hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti kita dalam kondisi sadar, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Beda kalau kita nggak sadar, tiba-tiba kebiasaannya mungkin duhur, minum, tiba-tiba kita minum, maka kita tidak sadar, maka tidak apa-apa, masih terus dilanjutkan. Kita sering mendengarkan seperti itu, maka biasanya itu tergolong bonus untuk kita. Yang penting tidak disengaja. Yang ketiga, rukun puasa adalah shaim, puasa itu sendiri, yang dari menahan puasanya dari subuh hingga maghrib nanti. Itu untuk pembahasan yang pertama ini, di season yang pertama terkait dengan rukun puasa. Setelah ini kita akan membahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Apa saja itu nanti kita akan bahas. Saya kembalikan kepada MC-nya, silahkan. Terima kasih Bapak Habib atas materi pada sesi pertama kali ini. Ingin tahu apa saja 9 hal yang membatalkan puasa? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Kembali lagi di acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Sahabat Semanifda, tadi saya telah menyebutkan, kita pada sesi kali ini akan membahas 9 hal yang membatalkan puasa. Silakan Bapak Habib, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Kemal. Kita sekarang membahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Mari kita simak baik-baik supaya ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan tidak batal. Faslun yabatulus saum. Fasal ini, bab ini menerangkan tentang batalnya puasa. Yang pertama adalah biriddatin, murtad. Meskipun hanya sebentar murtadnya. Jadi keluar dari Islam itu sebentar. Jadi ini orangnya ini pelin-pelan gitu, mudah dipengaruhi orang. Kemudian dia sadar lagi, kemudian masuk Islam lagi. Maka pada hari itu puasa Ramadannya batal. Maka dia harus mengqadha di waktu selain bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah wahaidin, keluar darah haid. Ya, maka ketika pada siang hari seorang perempuan yang sudah berniat puasa, sudah menahan puasanya dari subuh, siang hari ternyata halangan, maka saat itu dia berhenti untuk berpuasa atau batal puasanya, kemudian diqadha pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah wanifasin, keluar darah nifas, darah melahirkan. Jadi kalau sudah keluar dari nifasnya, maka batallah puasanya pada hari itu. Kemudian melahirkan. Tadi nifas sendiri, kemudian melahirkan sendiri. Jadi ketika nanti yang perempuan ini sedang hamil, kemudian masih ingin mencoba untuk berpuasa, ternyata pada hari itu sudah mulai kontraksi dan sudah mulai ada tanda-tanda untuk keluar melahirkan, maka pada hari itu kalian disuruh untuk berhenti berpuasa karena kontraksinya itu lebih diutamakan daripada mempertahankan puasanya itu, sehingga lebih mengamankan bayinya yang ada di dalam kandungan. Kemudian yang kelima adalah wajununin walau lahdhah. Yang kelima, gila walaupun hanya sebentar. Jadi gila itu memang bisa sembuh, tapi tidak bisa sembuh total. Kadang bisa kumat lagi. Meskipun hanya sebentar gilanya, maka dia ini batal puasanya pada hari itu. Kemudian yang keenam, pingsan dan mabuk yang disengaja. Jika terjadi pada siang hari. Kalau pingsannya tidak disengaja, mabuknya tidak disengaja, maka tidak masalah, tidak
tidak membatalkan puasa. Mabuk yang disengaja itu seperti apa? Dulu Abu Bakar As-Siddiq itu pernah diberikan makanan oleh sahabatnya. Tapi ini konteksnya di luar puasa. Ternyata ketika Abu Bakar telah makan sampai habis makanan yang diberikan oleh temannya itu, kemudian dia bercerita bahwasanya uang yang saya belikan makan tadi kepada engkau itu dulunya terkait dengan perkara subhat. Maka Abu Bakar saat itu langsung kaget, kemudian memasukkan jarinya ke tenggorokannya. Akhirnya sampai muntah. Jadi muntahnya itu karena sengaja. Jadi ada yang muntah atau mabuk yang disengaja itu ada, tapi ada juga yang mabuk tidak disengaja seperti kita dalam kendaraan, mungkin di bis ataupun di kapal dan yang lain sebagainya. Itu kalau kita mabuk itu tidak membatalkan puasa, hanya yang disengaja saja yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang: mulut, hidung, telinga, kemudian lubang buang air besar dan air kecil. Jadi kalau dimasukkan sesuatu itu maka membatalkan. Seperti sembelit, itu kan ada obat yang dimasukkan dari lubang buang air besar supaya lancar itu. Maka kalau kita memasukkannya pada saat bulan Ramadan atau pada saat puasa, batal puasa kita. Nah, maka tidak diperkenankan 5 lubang ini dimasuki oleh sesuatu. Kemudian yang 8 adalah bersenggama. Ini konteksnya sudah suami istri ya. Bersenggama walaupun tanpa keluar air mani. Kemudian yang ke-9 adalah keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa bersenggama. Jadi ada laki-laki itu bisa bermaksiat dengan tangannya sendiri, maka keluar mani tanpa bersenggama, ini juga membatalkan puasa. Maka kalau demikian, maka dia wajib untuk mengqadha pada bulan-bulan berikutnya. Demikian keterangan tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan siapa saja dan apa saja qadha membayar fidyah. Qadha dan membayar fidyah itu dibebankan kepada siapa saja. Saya kembalikan ke Mas Kemal terlebih dahulu. Silahkan Mas Terima kasih Kemal. Pak Habib. Baik sahabat Semanifda, ingin tahu materi lebih lanjut tentang siapa dan apa saja yang wajib membayar qadha saat bulan Ramadan? Tetap di acara Pesantren Ramadan Semanifda TV. Terima kasih sahabat Semanifda masih bersama kami di acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Nah, tadi kita sudah mendengarkan materi yang telah diberikan oleh Bapak Habib. Nah, sekarang siapa dan apa saja orang-orang yang wajib untuk membayar qadha di bulan Ramadan? Silakan Bapak Habib untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Kemal. Bapak akan melanjutkan. Yang terakhir ini pembahasannya terkait dengan ketika orang tersebut membatalkan puasa, apakah dia ini hanya mengqadha puasa saja atau hanya membayar fidyah saja, atau justru malah dua-duanya ini yang harus dilakukan. Maka kita harus menyimak pembahasan yang terakhir ini. Iftar Ramadan, orang yang membatalkan puasanya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wajib mengqadha dan membayar fidyah. Jadi dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Dua-duanya ini dia harus melakukannya ke dalam 2 perkara. Perkara yang pertama, iftar karena mengkhawatirkan orang lain seperti mengkhawatirkan janin. Berarti kalau ada orang yang sedang hamil, dia ini membawa 2 nyawa. Nyawanya dia sendiri dan juga nyawanya yang ada di kandungan itu. Maka jika dia merasa ini waktunya saya melahirkan, maka dia mengkhawatirkan 2 janin. 2 nyawa. Nyawa dia dan juga nyawa bayinya ini. Begitu dia membatalkan karena faktor 2 itu, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tergantung berapa hari yang ditinggalkan mengqadhanya dan fidyahnya. Kemudian yang kedua adalah iftar beserta mengakhirkan qadha puasa sampai tiba Ramadan berikutnya. Begitu ada seorang perempuan seandainya ketika sedang berhalangan, dia punya hutang puasa 15, kemudian dia
mencoba untuk mengganti di bulan berikutnya, tapi dia mampunya hanya 10, berarti masih kurang 5. Begitu dia mau melunasi 5 itu ternyata sudah masuk Ramadan berikutnya, maka hukumannya 5 ini selain dia mengkodok lagi di bulan berikutnya, dia juga harus membayar fidyah 5 hari ini. Ini khusus bagi seorang yang dia itu punya kewajiban mengkodok awalnya, ternyata ketemu Ramadan berikutnya. Karena batasnya melunasi puasa itu bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jika telah lewat, maka sisanya berapa, misalkan sisanya 5 hari, dia tetap mengganti 5 hari itu dan juga membayar fidyah sebanyak 5 hari juga. Kemudian, yang kedua, yaitu wajib mengkodok tanpa membayar fidyah. Jadi dia hanya wajib mengkodok saja, tidak membayar fidyah. Seperti orang pingsan. Jadi pingsannya ini dia belum niat puasa, pingsan, sampai dia terbangun ketika maghrib. Maka dia kan tidak menahan puasa satupun. Dia tidak menahan puasa sedikit pun. Berbeda hal jika dia menahan puasanya ketika dia telah subuh, kemudian menahan puasa pada hari itu, begitu sampai siang hari dia pingsan. Pingsannya hanya sesaat, mungkin 1 jam atau 2 jam, tidak membatalkan puasa. 4 mazhab sepakat tidak membatalkan puasa. Maka bisa dilanjutkan sampai maghrib. Karena alasannya dari 4 mazhab itu menyatakan karena dia telah menahan puasa. Syaratnya sudah terpenuhi, menahan puasanya ini. Pingsan yang membatalkan itu kalau dari awal itu sudah tidak menahan sampai ketemu maghrib, adzan maghrib, kemudian dia tersadar di pingsannya, maka ini dia tidak terkategori untuk berpuasa pada hari itu. Dia harus mengkodoknya tanpa membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah wajib membayar fidyah tanpa wajib mengkodok puasa. Jadi dia ini hanya membayar saja, tidak diwajibkan untuk mengkodok. Kepada siapa? Seperti orang yang sangat tua. Jadi kalau umur 70 ke atas sudah tidak kuat untuk berpuasa, kalau berpuasa justru malah menyakiti dirinya sendiri, maka dia ini tidak dibebankan untuk mengkodok puasa, tapi membayar fidyah sebanyak 30 hari tentunya, karena 1 bulan tergantung puasanya 29 atau 30 hari. Itu untuk orang yang mengkodok puasa tanpa membayar fidyah. Juga diperkenankan bagi orang yang divonis sama dokter sakit selamanya. Jika dia menahan puasa atau jika dia berpuasa, maka akan memperparah dan mengakibatkan kematian, maka dia harus menuruti dokter itu. Maka dia ini ketika tidak bisa melaksanakan puasa, maka dia wajib membayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah tidak wajib mengkodok dan tidak wajib membayar. Ini enak, ini yang keempat ini. Tidak membayar, juga tidak wajib mengganti puasanya. Siapa? Orang gila. Tentunya kita tidak mau kan jadi orang gila. Maka kita harus menghindari ini, jangan sampai ini benar ringan, tidak ada hukumannya apa-apa, tapi ternyata khusus bagi orang gila yang tidak disengaja. Apakah ada orang gila yang disengaja? Berpura-pura gila, supaya orang lain menganggap kalau dia ini gila dan akhirnya bisa makan, dan seterusnya. Sekarang, cara membayar fidyahnya. Kan tadi kan Bapak bilang, membayar fidyahnya itu tergantung hari yang ditinggalkan. Membayar fidyahnya itu 1 mud makanan pokok. 1 mud itu ukurannya bila digramkan 675 gram. Umumnya kita ketika makan 1 piring itu, ini yang normal ya, yang tidak terlalu banyak, yang tidak terlalu sedikit. Itu 200 sekian enggak sampai 300 gram. Sehingga 1 hari kemungkinan besar ada 3 makanan. Kita akan rata-ratakan kalau enggak 2 ya 3 dalam 1 hari itu. Maka 3 kali makanan dalam 1 hari ini tergolong 1 mud. Maka tinggal kita menghitung berapa hari kita meninggalkannya. Sesuai dengan apa yang kalian makan. Jangan sampai kalian makan dengan beras yang bagus, tapi kalian membayar fidyahnya dengan makanan yang buruk. Maka apa yang kalian makan, berapa kali yang kalian makan, itulah yang diwajibkan kepada kita kalau kita dibebani dengan memberikan kepada orang-orang yang untuk dibuat
memberikan fidyahnya tadi itu. Itu untuk orang-orang yang dibebankan dia ini qadha atau membayar fidyah, atau bagaimana caranya untuk memberikan makanan atau fidyahnya itu tadi telah Bapak sampaikan. Silahkan saya kembalikan ke Mas Kemal. Terima kasih Bapak Labib atas materinya. Nah, itu dia teman-teman materi kita pada kali ini. Nah, setelah kita mendengarkan materi dari Bapak Labib, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman dari DKM yang ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Labib. Saya. Ya, silakan bisa disebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisukma Yuwana dari kelas 11 MIPA 1. Saya ada pertanyaan, Pak. Bagaimana hukumnya vaksin saat puasa di bulan Ramadan? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mas Kemal. Jadi karena kita pada momen-momen zaman ini banyak sekali untuk program dari pemerintah untuk vaksinasi supaya kita imunnya itu bertambah kuat, terhindar dari virus COVID-19. Maka bagaimana kalau kita ketika berpuasa itu kemudian kita vaksin, menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh kita supaya kita kebal. Maka dalam hal ini kalau kita vaksinnya itu pada bulan Ramadan, artinya puasa, saat puasa, maka puasanya batal karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, meskipun tidak melalui 5 lubang yang tadi. Karena pada saat kitab ini dibuat belum ada suntik, baru zaman-zaman modern ini mulai adalah suntik itu. Sehingga ketika ada yang suntik, baik itu vaksin ataupun infus kan biasanya kalau ada orang sakit yang tidak bisa makan itu diinfus, sehingga dia masih tetap tubuhnya itu kuat karena ada infus tersebut pengganti dari makanan. Sehingga kita biasanya menjumpai ketika menjenguk orang sakit, dia ini makannya sedikit tapi tambah gemuk. Karena memang ada infus itu tadi, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita supaya nutrisi kita tetap berjalan atau tetap seimbang dengan infusnya tadi itu ketika dirawat di rumah sakit. Maka batal puasanya vaksin saat puasa, kemudian juga infus saat puasa itu juga termasuk batal. Berbeda jika kita terjadi luka di luar tubuh kita, misalkan di daerah kaki terjadi luka, kemudian kita tetes sesuatu, ini tidak membatalkan puasa karena tidak merasuk ke dalam tubuh, tidak melalui peredaran darah. Yang saya baca 4 mazhab ini menyatakan batal karena vaksinnya itu melalui peredaran darah, infusnya itu melalui peredaran darah, sehingga membatalkan puasa. Tapi kalau di luar batas kulit tidak membatalkan puasa. Demikian, Mas, silahkan. Bisa dipahami ya? Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Silakan bisa disebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Suci Lestari dari kelas 10 MIPA 7. Pak, saya mau bertanya, kan saya punya teman perempuan. Nah, itu dia melakukan puasa. Nah, ketika menjelang berbuka itu Pak, tiba-tiba keluar darah haid. Nah, itu hukumnya gimana ya Pak? Sama cara menyikapi yang benar itu gimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mas Kemal. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Itu memang sering terjadi ya kepada perempuan, sudah niat dari awal pingin puasa, pingin sempurna puasanya, sampai sebelum maghrib tiba-tiba perempuan itu tadi keluar darah haid. Tentunya pastikan melongso gitu. Tapi ketahuilah bahwasannya niatul mukminin khairum min amaliyah. Niatnya orang yang beriman itu ketika melakukan sesuatu yang baik itu lebih mulia, lebih utama. Meskipun dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan rencananya, tapi niatnya sudah mulia tadi. Jadi tetap puasanya tetap batal, tapi insya Allah pahalanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam segi ukuran syariat fikih Islam tentunya batal, kemudian harus mengqadha pada bulan berikutnya.
Yang penting di sini adalah kita menata bagaimana menyikapi hati kita saat terjadi seperti itu. Jangan sampai nelongso, jangan sampai sambat. Karena itulah yang disukai oleh iblis dan setan, kita itu sambat kepada takdirnya Allah. Itu yang tidak dibenarkan. Maka apapun kondisi kita harus mensyukuri. Kodratnya perempuan, kodratnya laki-laki, semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Maka kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bisa dipahami ya? Saya rasa sudah cukup atas 2 pertanyaan kali ini. Sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Nah, mungkin dari Bapak Labib sebelum acara ini saya tutup, ada hal yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Ini terakhir, Bapak ingin menyampaikan pesan kepada kalian. Maka ketika kita saat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang terpenting jangan sampai semangat ibadah kita menjalani di bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan ini kita semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran, semangat mengaji. Spirit itu jangan sampai ditinggalkan meskipun nanti bulan Ramadan telah selesai. Karena ciri-cirinya orang yang dianggap amalnya itu, amal puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perubahan setelah bulan Ramadan. Perubahan tentunya yang lebih baik. Tapi kalau menurun, maka itu tanda-tanda puasanya tidak terima. Maka kita berusaha tetap istiqomah menjalankan ibadah baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kita harus semangat untuk melaksanakan ibadah apapun ibadahnya itu. Terima kasih dari saya. Seperti Baik Pak, itu. kalau begitu saya tutup acara pada kali ini. Nah, itu dia teman-teman materi yang telah diberikan pada kali ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Labib selaku pemateri dan juga guru agama Islam di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Amin. Sekali lagi saya selaku pembawa acara beserta seluruh pihak yang terlibat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.